Chełmecki był tam jeszcze, Tavarez! Bramka! 2-2! Kompetisi Super League saat ini sedang memasuki masa jeda paruh musim. Banyak fakta menarik seputaran pertama yang berhasil ditorehkan Persib. Salah satunya adalah Persib jadi tim yang paling sedikit kebobolan di putaran pertama. Iya, dari 17 pertandingan yang dimainkan, Persib hanya kebobolan 11 kali. Yang lebih menarik lagi adalah Pangaran Biru hanya kebobolan 1 gol dari 8 pertandingan yang digelar di laga home atau GBLA. Satu-satunya gol yang menembus gawang Persib di GBLA adalah saat melawan Borneo. Tentu, dengan statistik mentereng ini, Persib mengungguli Persija Jakarta dan Persita Tangerang dalam hal minim kebobolan. Keduanya tercatat sama-sama sudah kebobolan 14 gol. Disusul, di posisi berikutnya ada Borneo FC dan Persebaya Surabaya dengan 16 kali kebobolan. Adanya statistik ini menunjukkan bahwa Persib memiliki lini pertahanan yang solid di lini pertahanan. Menurut pelatih Persib Bojan Hodak, sangat penting punya tim yang memiliki pertahanan baik. Jika melihat hasil dan klasemen, tentu yang paling penting adalah pertahanan berjalan dengan baik. Jadi sejauh ini pertahanan kami yang terbaik di Liga. Tentu saja ini adalah kunci keberhasilan, kata Hodak. Selanjutnya dari produktivitas gol, Persib mencetak 27 gol. Namun jumlah tersebut kalah produktif dari Malut United, Persija, dan Borneo. Karena sama pentingnya dengan lini pertahanan, Bojan menekankan bahwa lini serang tentu saja akan menjadi bahan evaluasi. Karena serangan bisa memenangkan pertandingan, tapi pertahanan juga bisa memenangkan gelar juara, tutur Bojan. Sementara itu, catatan menarik lainnya adalah daftar pencetak asis terbanyak Persib hingga putaran pertama mengerucut kepada 3 nama non asing dari Brazil. Iya, meski belum mencatatkan namanya di papan skor, gelandang serang asal Brazil Rosembergne Berginho da Silva membuktikan diri sebagai sosok tak tergantikan di lini sayap Persib Bandung. Sepanjang putaran pertama Super League 2025-2026, Berginho resmi menjadi raja asis bagi Pangeran Biru. Statistik mencatat Berginho telah menyumbangkan 4 asis, jumlah terbanyak di skuad asuhan Bojan Hodak saat ini. Kejelian pemain bernomor punggung tersebut dalam mengirimkan umpan kunci telah memanjakan barisan penyerang Maung Bandung. 4 asis Berginho sukses dikonversi menjadi gol oleh 4 pemain berbeda, yakni gol Luciano Guaicochea saat lawan Madura United, kemudian gol Tom Hai saat lawan Madura United, selanjutnya gol Sadil Ramdhani lawan Persik Kediri, dan gol Beckham saat kandaskan Persija Jakarta. Selain Berginho, beberapa nama juga tampil kreatif sebagai pengumpan jitu bagi Maung Bandung. Mereka adalah Beckham Putra 3 asis, Patricio 2 asis, Andrew Jung 2 asis. Berita lainnya, Bojan Hodak sebut Persija Jakarta dan Malut United pesaing terberat Persib. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memetakan sejumlah klub yang berpotensi menjadi pesaing utama di putaran kedua BRI Super League 2025-2026. Ia menilai Persija Jakarta dan Malut United sebagai 2 tim paling berbahaya. Menurut Bojan, kedua klub tersebut melakukan investasi besar dalam membangun timnya untuk musim ini. Persija Jakarta dan Malut United paling banyak menginvestasikan uangnya. Tentu saja mereka yang menjadi pesaing terbesar kami, ujar Bojan. Meski demikian, Bojan tidak melupakan kekuatan Borneo FC yang saat ini berada di papan atas klasemen. Tapi Borneo masih ada di sana, mereka ada di peringkat kedua, katanya. Selain itu, Bojan juga menilai Dewa United berpotensi memberikan kejutan di putaran kedua. Ia menyebut Dewa selalu tampil lebih baik di fase tersebut. Jadi setiap putaran kedua mereka selalu lebih baik, jadi mereka juga berbahaya, ucapnya. Tak hanya itu, Persebaya Surabaya juga masuk dalam daftar tim yang patut diwaspadai setelah melakukan pergantian pelatih dan mendatangkan pemain baru. Untuk tim lainnya mungkin Persebaya, mereka mengganti pelatih dan mendatangkan beberapa pemain baru, jadi mereka juga bisa menjadi berbahaya, tutupnya. Sementara itu, menatap putaran kedua dan dibukanya kembali bursa transfer, Maung Bandung kemungkinan besar akan terjun ke pasar dan mendatangkan beberapa pemain. Kami melakukan perubahan besar musim lalu, jadi tentu saja mungkin akan ada 1 atau 2 pemain yang tidak kami sukai, dan itu akan berubah, tapi tidak terlalu banyak. Jadi jangan berharap terlalu banyak perubahan. Karena pada akhirnya kami nomor 1, tim-tim yang berada di bawah, mereka akan melakukan perubahan besar. Tapi bagi kami di sana-sini, mungkin kami bisa diperkuat, ucapnya.
Terbaru sosok Joao Tavares tiba-tiba muncul dikaitkan dengan Persib juga diburu Persebaya dan Persijap Jakarta. Iya, nama Joao Tavares jadi perbincangan di dunia maya. Hal ini karena striker asal Brazil ini santer jadi bidikan klub Super League. Persebaya awalnya menjadi klub yang disebut-sebut paling berpeluang menjadi pelabuhan Tavares. Kabar masuknya Joao Tavares ke dalam list belanja Persebaya Surabaya dibongkar oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, Transfer News FT. Tapi Persebaya bukan satu-satunya. Persijap Jakarta juga dikabarkan tertarik mendatangkan Joao Tavares di jendela transfer paruh musim nanti. Rumor, dua klub Super League Indonesia yakni Persebaya Surabaya dan Persijap Jakarta, kabarnya tertarik untuk mendatangkan striker asing asal Brazil, Joao Tavares, usia 23 tahun. Joao Tavares saat ini berstatus tanpa klub dan sebelumnya bermain untuk Radomia Radom Liga Polandia dan mencatatkan 2 gol 1 assist dalam 9 pertandingan. Kemanakah sang pemain akan berlabuh? Tulis akun tersebut. Kans Joao Tavares didatangkan Persebaya, Persib dan Persijap Jakarta terbuka lebar. Pasalnya Joao Tavares saat ini sudah tanpa klub. Meski begitu, sejauh ini kabar tersebut memang masih sebatas rumor yang beredar di medsos, mengingat nama besar Persib menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan sebagian bobotoh sendiri merasa belum pernah mendapat bocoran tentang pemain ini, sehingga tidak merasa yakin sebagaimana mereka lebih percaya kepada rumor kedatangan pemain lainnya. Selain nama Joao Tavares, Persib juga sebelumnya dirumorkan dengan Marko Dugandzic. Rumor ini mencuat setelah namanya tercantum dalam bursa transfer Persib di laman Transfer Market. Spekulasi makin kuat usai Dugandzic mengunggah pesan perpisahan emosional kepada pendukung FC Seoul. Unggahan tersebut menjadi sinyal bahwa ia siap membuka petualangan baru. Striker berusia 31 tahun dibanderol dengan nilai pasar 15 miliar lebih. Menarik dinantikan, akankah terrealisasi? Berita lainnya, Fajar Faturrahman belak-belakan mengungkapkan alasan bergabung Persija Jakarta meski tampil reguler di Borneo FC. Fajar Faturrahman resmi menjadi amunisi baru Persija Jakarta pada bursa transfer paruh musim ini. Ia akan memperkuat sektor bek sayap untuk mengarungi putaran kedua. Ini adalah sebuah langkah berani dari Fajar karena ia telah menjadi bek kanan reguler di Borneo FC, tim yang juga bersaing ketat di papan atas klasmen sementara Super League musim ini. Namun Fajar punya alasan tersendiri mengapa ia berani hengkang ke Persija Jakarta. Salah satunya adalah faktor keluarga. Yang pastinya karena keluarga dan juga keinginan saya pribadi. Saya akan bermain konsisten dan membantu tim menjadi lebih baik di putaran kedua, ujarnya. Ia sadar bahwa persaingan bek di Persija sangat ketat dan dipenuhi sejumlah bintang top. Tapi Fajar yakin bisa mengatasinya. Ya, saya cukup tahu belakangan ini ada nama Bruno Tubarao dan juga teman saya Rio Fahmi. Yang terpenting saat saya dipercaya sama pelatih, saya akan melakukan yang terbaik untuk tim, imbuhnya. Ia bahkan siap jika harus dimainkan di posisi lain untuk menembus persaingan di skuad Macan Kemayoran. Yang penting ia bisa menampilkan performa terbaik. Saya sangat siap karena yang penting bisa membantu tim dan bisa meraih kemenangan, tuturnya lagi. Bagi Fajar, Persija adalah tim besar yang kerap bersaing di jalur juara kompetisi liga. Maka dari itu, ia beruntung bisa bergabung dengan Macan Kemayoran demi memenuhi ambisinya yaitu merasakan gelar juara. Ya, itu pasti, karena Persija juga tim yang sangat konsisten di papan atas. Dan motivasi saya datang ke sini juga agar bisa berada di timnas dan juga bisa insya Allah menjadi juara liga, tegasnya. Dengan bergabung bersama Persija, ia kini akan bermain bersama para pemain top, setelah sebelumnya ia harus menghadapi mereka ketika masih membela Borneo FC.